Setelah perbincangan itu selesai, Titan undur diri. Violeta mengantar Titan keluar. Pembantumu tadi itu baru bekerja? Tanya Titan. Maksudmu Lastri? Ucap Violeta bingung. Titan terkejut mendengar nama itu. Dia terdiam. Sayang, sayang, panggil Violeta yang melihat Titan melamun terdiam. Oh, iya. Titan tersadar. Lastri sudah bekerja kurang lebih 9 tahun. Kenapa? Tanya Violeta heran. Oh, tidak ada. Jawab Titan gugup. Sejak itu pikiran Titan hanya pada Lastri. Logikanya menjadi tidak bersahabat dengan perasaannya. Iya, antara dendam dan cinta. Dia menjadi kalut. Baru kali ini Titan tidak fokus bekerja. Violeta, mulai sekarang aku akan menjemput dan mengantarmu pulang. WhatsApp Titan pada Violeta. Oh my god, apa aku bermimpi? Aku sangat bahagia, balas Violeta girang. Saat Titan mengantar Violeta pulang, aku mampir beristirahat sebentar ya, tanya Titan pada Violeta. Oh, tentu saja sangat boleh, ucap Violeta sangat senang. Saat itu, Titan duduk di ruang keluarga bersama Violeta. Nyatanya, Violeta yang terus mengoceh, sementara Titan diam saja sambil melihat sekitar. Kedua matanya menyusuri sekeliling ruangan. Apa kamu tidak berniat memberiku minum? Tanya Titan. Oh, I'm so sorry. Saking excitednya, aku sampai lupa. Aku akan menyuruh Bi Ijat. Bisakah kamu menyuruh pembantumu yang waktu itu? Tanya Titan. Hah? Ucap Violeta heran. Iya, waktu itu minuman yang disuguhkan cocok denganku. Ucap Titan sembari tersenyum kaku. Hah? Baiklah. Ucap Violeta masih heran karena saat itu Lastri hanya menyiapkan air putih. Violeta yang memintanya, sebab Titan hanya menyukai air putih saja. Violeta tak habis pikir, tapi demi kekasihnya, dia memanggil Lastri menyiapkan minuman dan beberapa kue kering. Saat Lastri datang, Titan berubah sangat romantis. Dia begitu mesra terhadap Violeta. Titan mendekatkan wajahnya ke wajah Violeta sembari memainkan rambut Violeta. Lastri menunduk. Dia tak pernah berani menatap tamu tuan rumahnya yang datang. Titan yang mengetahui Lastri tak memperhatikannya, dia sengaja menyenggol minuman yang disiapkan Lastri di atas meja, sehingga gelasnya jatuh dan pecah di lantai. Sayang, pembantumu ini tak becus bekerja, bentak Titan. Violeta terkejut dengan sikap dan ucapan Titan. Pertama, Violeta tahu dengan jelas jika Titan sengaja melakukan itu. Dan kedua, Titan tak pernah memanggilnya sayang. Violeta bingung dan tak bisa berkata apa-apa. Saya minta maaf, Nona, Tuan, ucap Lastri panik. Lastri tetap menunduk sembari membereskan pecahan gelas kaca itu. Lastri berlalu pergi ke dapur dan menukarnya kembali dengan minuman yang baru. Dia tetap menunduk. Titan kecewa karena Lastri tetap tak mau menatapnya. Ya Allah, apa betul itu dia? Tapi itu tak mungkin. Itu Tuan Titan. Pasti bukan dia. Gerutu Lastri dalam hati. Sebetulnya Lastri sudah mencuri lihat pacar majikannya sebelum dia mengantarkan minuman.
Lastri sangat terkejut, tapi dia juga ragu. Apakah memang dia adalah laki-laki yang selama ini Lastri cari-cari? Hampir tiap hari, Titan sengaja bermesraan dengan Violeta jika ada Lastri datang menyiapkan minuman dan makanan. Tapi jika Lastri sudah kembali ke dapur, Titan bersikap seperti biasa, menjadi dingin dengan Violeta. Violeta bingung dengan sikap Titan, tapi dia diam saja. Ada dia di sini saja, aku sudah sangat bersyukur, walau dia tetap tak menganggapku. Aku tahu, Titan, kamu berpura-pura mesra di depan Lastri. Apa yang sedang kamu sembunyikan dariku? Gerutu Violeta dalam hati. Sejak saat itu, Violeta mulai menaruh rasa cemburu pada Lastri. Ketukan pintu ruangan membangunkan Titan dari lamunannya. Kenapa kamu sekarang lebih banyak melamun? Kamu pernah bilang saat kamu bekerja, nyawa dan pikiranmu harus di sini. Itu yang disebut loyalitas. Jika kamu tidak fokus, sebaiknya kamu jangan di kantor. Pulang saja ke rumahmu, ucap Violeta menyindir Titan. Titan diam saja. Ada apa? Aku perhatikan belakangan ini kamu tak fokus bekerja, ucap Violeta penasaran. Kamu pasti masih banyak kerjaan. Aku yakin bukan masalah pertunangan kita yang mengganggu pikiranmu, kan? Tanya Violeta sinis. Memang itu, ucap Titan dengan muka dingin. Titan, aku tahu betul kamu. Aku selalu memperhatikanmu. Bagaimana kamu? Aku tahu firasatku. Gerutu Violeta yang tak berani melanjutkan dugaannya yang buruk. Violeta kecewa melihat Titan yang tetap saja tak memperhatikannya dan sibuk dengan dokumen-dokumennya. Saat di rumah Titan. Titan, 2 minggu lagi kamu akan bertunangan. Bagaimana persiapanmu? Tanya Bu Lilis. Ibu tak perlu khawatir, saya sudah mempercayakannya pada I.O. Ucap Titan sembari tersenyum kecil. Titan, apa ada yang sedang kamu pikirkan? Belakangan ini, Ibu perhatikan kamu lebih sering melamun. Tanya Bu Lilis. Gak ada apa-apa, Bu. Ucap Titan. Ibu yang melahirkan kamu. Apa yang kamu rahasiakan dari ibu? Apa kamu tak menganggap ibu sampai tak melibatkan ibu atas kegundahanmu? Ucap Bu Lilis. Lastri ada di rumah Violeta. Ucap Titan. Hah? Maksudmu? Tanya Bu Lilis bingung. Lastri adalah pembantu Violeta. Ucap Titan. Ya Allah, betulkah itu? Ucap Bu Lilis terkejut. Pertunanganku dengan Violeta akan tetap berlanjut. Aku akan menikahi Violeta menjadi istriku. Ucap Titan sembari memegang kedua tangan ibunya. Bu Lilis masih bengong dan tak bisa berkata apa-apa. Lastri tahu akan rencana pertunangan itu karena hampir setiap hari Violeta mengutarakannya. Titan akan menjadi milikku seutuhnya dan tak boleh ada wanita lain yang merebutnya, ucap Violeta dengan nada sedikit mengancam. Lastri hanya membalas dengan senyuman kecil. Untuk kesekian kalinya, Daniel melamar Lastri lagi. Lastri, aku tak akan pernah pantang menyerah. Sebelum janur kuning melengkung, aku melamarmu lagi untuk menjadi istriku. Kamu wanita mahal yang pantas untuk aku perjuangkan. Terimalah niat baikku, ucap Daniel sembari bertekuk lutut.
Lastri langsung membangunkan Daniel. "Tuan, jangan begini, tidak enak sama ibu dan bapak dan yang lain," ucap Lastri panik. Kamu tahu, adikku mau menikah dengan pria idamannya. Masa aku diloncatinya? Ayolah, kamu harus jadi istriku. Mohon Daniel. Lastri menunduk terdiam. Aku tak peduli apapun risiko yang akan aku terima, ucap Daniel lagi. "Tuan, apa Tuan tak keberatan dengan statusku?" tanya Lastri. Tidak sama sekali, ucap Daniel dengan tersenyum lebar. "Baiklah, kita coba. Tapi tolong rahasiakan ini. Saya tak ingin Tuan mendapatkan masalah," ucap Lastri. Daniel mengangguk-angguk penuh semangat. terima kasih Tuhan. Akhirnya, Ucap Daniel bersyukur. Tetapi Daniel tak betul-betul merahasiakannya. Dia menceritakan hal ini pada Violeta. Ya, hanya pada Violeta. "Wow, syukurlah," ucap Violeta gembira sembari memeluk kakaknya itu. "Oke, berarti Lastri tak menaruh hati pada Titanku," gerutu Violeta dalam hati sembari tersenyum-senyum. bagaimana jika kita merayakan ini dengan double date? Ucap Daniel sembari tersenyum lebar. Ide bagus, aku setuju," jawab Violeta gembira. Saat di kantor, Violeta mengutarakan rencana kakaknya itu. "Titan, Daniel mengajak kita untuk pergi menginap bersama di villa di Vio, puncak," kamu tahu aku nggak ada waktu untuk itu. ucap Titan dengan muka dingin. "Oh, oke lah. Aku akan bilang Daniel dan Lastri bahwa itu batal," Apa? Lastri? tanya Titan. "Ah, iya. Lastri, kenapa?" tanya Violeta heran dan bingung. Aku rasa aku masih bisa menggeser beberapa agenda agar kita bisa pergi. Ucap Titan. "Wow, syukurlah. Kita patut mengapresiasi Daniel yang sudah berjuang hampir selama 7 tahun untuk mendapatkan cinta Lastri," ucap Violeta belum selesai. Tapi Titan terperanjak dengan ucapan Violeta. Violeta mendekati Titan dan membisikkan, "Mereka jadian." Mata Titan terbelalak. Dia betul-betul terkejut. Hari Sabtu sore yang ditunggu-tunggu telah tiba. Mereka berempat pergi ke villa di puncak. Selama perjalanan, baik Titan dan Lastri tak banyak bicara. Daniel dan Violeta lah yang banyak berbicara dan menyanyi karena sangat gembira. "Tuan ini sangat mirip, hanya saja kulit tuan ini lebih putih dan badannya lebih kekar," gerutu Lastri dalam hati yang duduk di belakang, memperhatikan Titan yang sedang menyetir mobil. Setibanya malam hari di villa milik Titan, mereka mengadakan barbekyuan di taman dekat kolam renang. Daniel membantu Lastri memasak barbeque. Daniel terus merayu Lastri. Daniel tampak sangat bahagia. Lastri membalas dengan senyuman. Violeta yang duduk di sana ikut bahagia melihat kakaknya senang. Titan datang dan duduk di depan Violeta. "Habis ngapain? Kok baru turun?" tanya Violeta kepada Titan sembari tersenyum. Baru selesai mandi, tadi masih... Ucap Titan belum selesai karena kedua matanya teralih kepada Daniel yang tertawa terbahak-bahak. Titan memandangi mereka secara sinis. "Titan sayang,
Apa kamu lapar? Aku ambilkan stik ya, tanya Violeta. Titan diam saja, tetap tak berkedip melihat Daniel dan Lastri yang tertawa bahagia. Apa kamu tak suka dengan Lastri? Tanya Violeta sembari memberikan sepiring stik. Titan tak menjawab. Dia langsung memakan stik itu dengan muka yang sangat dingin. Oh iya sayang, proyek kita yang di XXX itu sudah hampir selesai dibangun. Tinggal 10% lagi. Sudah 2 minggu kita tidak meninjau ke sana, cerita Violeta panjang lebar. Tapi sepertinya Titan tak menghiraukan. Biasanya Titan akan bersemangat dengan obrolan semacam ini, tapi tidak kali ini. Tiba-tiba Titan meninggalkan Violeta setelah selesai makan tanpa berkata sepatah kata pun. Hah? Keluh Violeta yang tak paham mengapa Titan tiba-tiba seperti ini. Violeta berlari mengejar Titan yang berjalan menuju kamarnya. Aku mau istirahat, jangan ganggu aku, ucap Titan tegas. Apaan sih ini? Kita di sini kan untuk senang-senang, ucap Violeta kecewa. Kamu teruskan saja dengan mereka bersenang-senang, ucap Titan dingin. Aku nggak bisa sayang, kalau nggak ada kamu, aku nggak akan bisa bahagia, ucap Violeta. Titan memejamkan matanya, lalu Violeta merebahkan tubuhnya di samping Titan. Pergilah, aku mau istirahat, perintah Titan. Aku nggak mau, ucap Violeta sembari memeluk tubuh Titan. Pergi, ucap Titan keras sembari melepas paksa pelukan Violeta. Aku nggak mau sayang, aku tetap mau di samping kamu, ucap Violeta sembari mempererat pelukannya dengan kedua tangannya ke tubuh Titan. Aku bilang kamu pergi Violeta, pergi, ucap Titan semakin keras sembari semakin kuat melepas pelukan Violeta sehingga membuat tangan Violeta memerah. Teriak Violeta. Daniel dan Lastri yang mendengar keributan itu berlari ke kamar Titan. Titan melihat Lastri dan Daniel ke kamarnya dari pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Titan langsung memeluk mesra Violeta ke tempat tidurnya dan mencium leher Violeta. Ada apa? Tanya Daniel yang tiba di kamar Titan. Astagfirullahaladzim, ucap Lastri terkejut melihat adegan Violeta dan Titan yang bermesraan. Oh, maaf, ucap Daniel sembari menarik lengan Lastri untuk pergi meninggalkan mereka. Daniel dan Lastri kembali ke taman melanjutkan barbekyuan. Tuan, makan stiknya, biar Lastri yang bereskan ini, ucap Lastri. Jangan panggil tuan dong, panggil sayang aja, ucap Daniel sembari tersenyum. Gak enak tuan, kalau ketahuan yang lain, ucap Lastri menunduk. Kita makan bareng ya, ajak Daniel sembari tersenyum. Lastri mengangguk. Setelah mereka makan dan membereskan semuanya, sebetulnya aku masih ingin berlama-lama sama kamu, ucap Daniel sembari memegang kedua tangan Lastri. Lastri langsung menarik tangannya, melepaskan dari genggaman Daniel. Tuan, jangan begini, maaf, ucap Lastri. Kita kan sudah jadian, jadi kenapa nggak boleh? Ucap Daniel tegas. Hah? Tuan, saya nggak bisa begini, ucap Lastri. Kenapa? Apa yang bisa kita lakukan berdua? Tanya Daniel serius. Kita bisa berbincang-bincang,
tanpa harus berpegang tangan atau yang lainnya, ucap Lastri. Berciuman atau lebih? Tanya Daniel penasaran. Lastri menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda dia tidak mau. Terus? Tanya Daniel bingung. Hal itu menurut Lastri sebaiknya setelah nikah saja, ucap Lastri. Maksudnya kamu minta dinikahi? Aku sih sangat siap, ucap Daniel senang. Maksud Lastri, kita harus tahu satu sama lain, seperti status Lastri, keluarga Lastri. Aku tahu semuanya. Kamu janda beranak satu. Kamu punya 4 orang saudara. Maaf Tuan, saya belum siap, saya tak bisa, ucap Lastri sembari pergi meninggalkan Daniel. Daniel mengejar Lastri dan mendorong tubuh Lastri ke dinding. Kenapa? Kenapa kamu belum siap? Tanya Daniel dengan suara keras. Lastri tak menjawab. Air matanya menetes di pipinya. Kenapa kamu menangis? Apa aku belum cukup baik untukmu? Aku sudah berkorban banyak untukmu. Kenapa kamu tak bisa menghargai aku? Kenapa kamu mengabaikan aku? Banyak wanita mengejarku, tapi hanya kamu yang ada di hatiku. Kenapa kamu tak bisa mencintai aku? Dia sudah bilang tidak mau, ucap Titan tegas sembari melepas paksa aksi kabedon Daniel kepada Lastri. Ternyata Titan dan Violeta sudah berada di belakang Daniel sejak pertama kali Daniel melakukan aksi kabedonnya. Baik Daniel, Lastri, dan Violeta terkejut dengan tindakan Titan ini. Kenapa kamu ikut campur? Teriak Daniel. kamu tidak bisa paksa dia. Dia sudah bilang tidak mencintai kamu, ucap Titan tegas. Dia tidak bilang tidak mencintaiku, ucap Daniel sembari meninju muka Titan. Tetapi Titan berhasil menghindar dari pukulan Daniel. Terjadi baku hantam antara Titan dan Daniel. Sudah, hentikan! Hentikan! Teriak Violeta. Lastri bingung harus bagaimana. Lastri, jangan diam saja. Pisahkan mereka, teriak Violeta. Violeta menarik Titan yang secara membabi buta memukul Daniel. Lastri berlari melindungi Daniel yang sudah tersungkur di lantai. Muka Daniel babak belur dan mulutnya mengeluarkan darah. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Tunggu kelanjutannya minggu depan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update story terbaru dari kami. Dan juga like serta share. Terima kasih.